Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali apa kabar rekan-rekan dan teman-teman sekalian? Ya, semoga selalu sehat dan selalu murah rezeki ya. Amin ya robbal alamin. Baik, kembali lagi di channel saya, Kelas Mister Iman. Nah, hari ini kita akan berbagi tips ya, mengenai bugar selama puasa Ramadan. Ya, yang pastinya selama Ramadan, selama bulan Ramadan pastinya kita ingin selalu sehat, selalu bugar dan selalu sehat di dalam bulan puasa ya. Nah, baik rekan-rekan sekalian, rekan dan teman-teman semuanya, sebelum kita lanjut, jika ini teman-teman merasa bermanfaat tips ini, silahkan bisa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share ke teman-teman semuanya. Baik, kita lanjut. Nah, yang pertama ya, bagaimana di dalam puasa, yang pertama kita lakukan adalah niat ya. Berarti niat untuk semangat puasa ya. Berarti kalau sudah ada niat, berarti kita akan semangat untuk puasa, bahwa kita akan menjalankan puasa dari subuh ya, dari pagi hingga sore menjelang maghrib ya. Nah, yang pertama niat karena Allah ya, motivasi tertinggi dan optimisme ya. Niat memang diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala semata ya. Dan semoga merupakan sebagai motivasi tertinggi dan optimisme kita untuk menjalankan puasa dengan lebih baik ya. Kemudian pasang niat untuk motivasi yang kuat ya, bagaimana kesiapan mental dan fisik keseharian selama berpuasa ya. Kemudian niat yang kuat akan menyebabkan atau menghasilkan settingan tubuh ya, hormon yang berubah, bagaimana asam lambung lebih rendah daripada orang yang berpuasa. Maksudnya asam lambung lebih rendah pada orang yang berpuasa. Jadi ketika niat kita untuk berpuasa, insya Allah juga tubuh kita akan menyesuaikan dengan kondisi badan kita ya. Karena asam lambung biasanya lebih rendah pada orang yang berpuasa. Kemudian organ pencernaan lain seperti usus, liver, dan organ ginjal dan kulit ya akan bekerja lebih efektif dan efisien pada saat kita puasa. Jadi niatkan puasa ya, untuk harus semangat dalam berpuasa. Baik, tips yang pertama teman-teman semuanya. Yang pertama pada saat sahur ya, teman-teman semuanya. Kalau bisa menu sahur pilih makanan berserat dan protein tinggi ya. Kenapa? Ya, supaya untuk proses pencernaan lebih lambat ya. Kemudian insulin dikeluarkan secara bertahap. Yang kedua, teman-teman semuanya, hindari menu sahur yang manis-manis ya. Insulin dikeluarkan dengan cepat ya, karena insulin dikeluarkan dengan cepat. Dan biasanya juga cepat lapar di siang hari ya. Usahakan hindari, boleh manis tapi kalau bisa jangan terlalu berlebihan ya. Dari menu sahur, tapi kalau berbuka memang disarankan dengan yang manis ya. Kemudian hindari kopi saat sahur ya, kenapa? Karena kopi bisa menyebabkan dehidrasi dan cepat haus. Nah, bagi orang-orang teman-teman yang suka kopi, ya mungkin bisa dikurangi ya, walaupun itu agak sulit dihindari ya. Kemudian untuk sahur disunahkan untuk sahur mendekati waktu imsak ya. Kenapa? Yang biasanya tubuh mempunyai waktu cukup untuk membakar makanan yang jadi energi, jadi bahan tidak lemas ya. Jadi kalau misalnya terlalu awal biasanya memang cepat untuk lemesnya gitu ya. Kalau semakin lagi imsak memang sunahkan supaya lebih kuat untuk seharian berpuasa. Baik, ini tipsnya untuk sahur ya. Kemudian yang kelima ya, kalau bisa jangan tidur setelah sahur ya. Manfaatkan dengan olahraga ringan, dilanjutkan dengan aktivitas seperti biasa. Nah, kemudian pada saat puasa, padatkan aktivitas ya, bukan malah mengurangi aktivitas ya. Padatkan aktivitas supaya apa? Ya, lakukan aktivitas yang banyak mendatangkan pahala dan dapat merangsang pengeluaran hormon anti insulin. Supaya apa? Ya, kadar gula tidak turun, tubuh juga tetap bugar ya. Kemudian jangan berhenti berolahraga nih selama puasa. Lakukan menjelang berbuka puasa ya. Baik, kemudian yang kedelapan, cukup tidur ya, tidak berlebihan juga ya. Cukup tidur berarti tidak juga berlebihan ya. Karena apa? Sel-sel otot dan organ tubuh pulih kembali pada saat kita tidur ya. Nah, tidur yang berlebihan akan menyebabkan tubuh loyo, kulit wajah kering dan tidak segar ya. Jadi seperti itu ya, teman-teman juga harus cukup tidur tapi tidak berlebihan maupun tidak kekurangan ya. Nah, kemudian setelah sholat tarawih ya, nah bisa dilanjutkan dengan makan makanan ringan ya. Ya. Nah, ini. Nah, berbuka puasa dulu ya. Nah, berbuka puasa ini tips untuk berbuka puasa ya, tips berbuka puasa. Mana pertama, takjil di awal waktu dengan air putih dan kurma ya. Kalau bisa buka puasa dengan awali dengan air putih dan kurma, yang baru kemudian makanan yang manis ya.
Kemudian hindari minum es nih atau minum bersoda. Kenapa? Pencernaan tidak berfungsi normal, perutnya kembung. Maka misalnya untuk minum kita terlalu banyak minum es atau minum bersoda, nanti bisanya pencernaan tidak berfungsi normal dan bahkan perut bisa kembung ya. Hindari ya teman-teman ya. Kemudian setelah sholat maghrib berbuka dengan makanan berserat dan vitamin tinggi ya, misalnya seperti buah berwarna merah atau kuning, kemudian sayuran hijau tua atau kacang-kacangan ya, supaya tinggi serat dan vitamin. Kemudian kunyah makanan dengan baik. Nah sunahnya itu 33 kali ya, tidak tergesa-gesa. Nah supaya apa? Pencernaan ringan dalam mengkonsumsi atau mencerna makanan tersebut ya. Kemudian yang kelima yaitu setelah sholat tarawih bisa dilanjutkan dengan makanan ringan. Sobat di rumah, teman-teman semuanya, setelah sholat tarawih bisa dilanjutkan dengan makanan ringan ya. Kemudian yang keenam, mengurangi makanan berlemak ya, yang diawetkan, penyedap rasa, bumbu berbau tajam ya. Kalau bisa memang pada saat berbuka puasa mengurangi makanan berlemak karena perut kita masih posisinya baru menerima makanan. Yang kalau bisa mengurangi makanan yang berlemak, yang diawetkan, yang penyedap rasa, bumbu berbau dan berbumbu berbau tajam. Nah, jadi seperti itu gambarannya untuk ini ya, teman-teman ya. Nah, kemudian tips konsumsi air putih nih. Nah, juga nih ada tips konsumsi air putih nih, bagaimana konsumsi air putih nih supaya kebutuhan air putih kita pada saat puasa terpenuhi ya. Yang pertama, untuk menjalankan fungsinya, setiap organ tubuh butuh air nih. Nah, setiap organ tubuh kita tuh butuh air ya. Jadi kalau tubuh kita itu ibaratkan mesin itu kan perlu oli ya. Nah, kalau tubuh kita perlu air untuk menjalankan fungsinya ya. Minum 8 gelas air sebelum puasa esok hari ya. Kalau bisa memang dari buka itu cukup air ya, cukup air minum, dan genapkan pada saat sebelum berpuasa atau pada saat sahur, yakinkan teman-teman sudah minum minimal 8 gelas sebelum puasa untuk esok harinya. Nah, perbanyak minum air ya, semoga semua organ berfungsi baik ya. Kalau kita berbanyak minum air putih atau air ya, semua organ akan berfungsi dengan baik ya. Nah, kemudian untuk puasa tipsnya juga harus mengendalikan emosi ya. Puasa itu menahan diri ya. Nah, pengendalian emosi dan berpikir positif ya, dimana ketika sudah ada pengendalian emosi dan berpikir positif, hati menjadi damai. Nah, maka sempurnalah puasa dan metabolisme tubuh kita. Nah, kemudian gimana nih tips menggosok gigi dan mandi nih? Nah, saat puasa produksi kelenjar air liur tuh berkurang ya, jadi mulut cepat asam dan berbau. Dia dianjurkan tetap gosok gigi dan mandi ya, tapi memang pastinya harus teman-teman gosok gigi dan mandinya ini harus memang jangan sampai airnya terminum atau terminum ya, dan menggunakan gosok gigi dan mandinya secukupnya saja. Nah, gosok gigi kita lakukan supaya sisa makanan tidak membusuk di mulut. Nah, kalau bisa ya, gosok giginya itu sebelum imsak ya. Jadi kalau teman-teman habis makan sahur, sebaiknya gosok gigi supaya mulutnya sudah tidak ada sisa makanan. Kemudian mandi ya deh. Kalau kita misalnya mandi agar apa? Agar badannya tetap segar dan hindar dari dehidrasi ya. Baik, seperti itu. Nah, bagaimana untuk bekal iktikaf nih? Nah, kalau teman-teman yang nanti 10 hari terakhir puasa atau Ramadan, teman-teman biasa iktikaf. Ya, bagaimana untuk tipsnya untuk iktikaf ya? Yang pertama, makan sumber energi yang baik dan tahan lama. Misalnya makanannya bawa ya, misalnya kurma dan madu ya, makanan sumber energi yang baik dan tahan lama. Jadi bekal untuk iktikaf itu makanan ya, teman-teman bisa bawa makanan ya, bisa misalnya kurma dan madu itu harus bisa dibawa ya. Kemudian hindari permen ya, jangan bawa permen ya. Kemudian makanan dan minuman bawa makanan minuman suplemen ya, pilih yang mengandung sedikit mungkin zat non gizi ya. Non gizi itu seperti kafein gitu, kopi ya, pemanis dan pengawet, yaitu non gizi ya. Nah, untuk teman-teman yang mau iktikaf juga jangan lupa bekal obat-obatan ringan, obat demam, diare dan sakit kepala. Nah, itu tips untuk bekal iktikaf ya. Nah ya, mungkin seperti itu ya teman-teman semuanya, rekan-rekan sekalian, tips untuk puasa kita agar tetap fit dan bugar selama puasa. Kesimpulannya gimana? Ya, menjaga tubuh tetap segar saat berpuasa sangat penting demi kesempurnaan ibadah kita ya teman-teman semuanya. Semoga bisa menambah kesempurnaan puasa kita.
ikhlas karena Allah dan sesuai tuntunan Rasulullah, mengisinya dengan amalan-amalan bermanfaat. Demikian, semoga teman-teman rekan-rekan semuanya, teman-teman semuanya sehat selalu dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan puasanya dari awal hingga akhir Ramadan. Nah, jika tips ini bermanfaat, menurut teman-teman bermanfaat, boleh dukung channel ini dia dengan subscribe, tekan tombol subscribe dan like serta share kepada teman-teman yang lainnya. Demikian rekan-rekan sekalian, tips ini ya disadur dari beberapa sumber yang diambil dan memang dari orang-orang yang berkompeten. Nanti akan dituliskan di deskripsi dari mana sumber dari tips ini ya. Demikian rekan-rekan sekalian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Semoga teman-teman sehat semuanya dan murah rezeki. Demikian saya Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.